Provinsi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bisa Batam TV, kita bertemu kembali dalam program dialog khusus Batam Televisi. Baik, bisa Batam Televisi, pengurus Provinsi Perpani atau Persatuan Panahan Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau akan menggelar Kejuaraan Nasional Panahan Junior 2024. Nah, Kejurnas Junior Panahan ini akan menjadi yang terbesar di tahun 2024 ini. Dan karena ini akan diikuti sedikitnya 900 peserta dari 32 provinsi yang ada di tanah air. Nah, lalu bisa bagaimana detail penyelenggaraan event besar ini? Bersama kita telah hadir di studio Batam TV saat ini. Yang pertama ada Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Andes Muhammad Iksan, MSI. Langsung saja kita sapa beliau. Pak, selamat siang Pak. Selamat siang, alhamdulillah. Sehat yang penting. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Sehat selalu Pak ya? Sehat selalu. Ibadah lancar? Ibadah lancar dan yang terpenting kita harus bugar. Salam olahraga. Tetap semangat, salam olahraga Pak ya? Salam olahraga. Baik. Itu dia. Dan di samping Pak Iksan ada pengurus Provinsi Perpani Kepri, yaitu Bapak Abdul Razak. Langsung saja kita sapa Pak Abdul. Oke. Assalamualaikum Selamat siang, warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sapa sedikit bisa dulu Pak? Ya, selamat siang pada pemirsa Batam Televisi. Salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya, gitu ya Pak ya. Tetap semangat selalu. Tetap semangat. Baik, mungkin Pak Iksan nih Pak, ini kan di dalam bulan suci Ramadan, gimana kesibukannya di Dispora Pak sendiri? Tentunya kalau di Dispora di bulan suci Ramadan ini tentunya ada beberapa ya, artinya giat yang mungkin barangkali tidak terlalu mengarah kepada lapangan gitu ya, karena memang ini di bulan puasa kan gitu ya. Namun demikian kita dalam rangka mempersiapkan atau persiapan dari panitia pelaksana di Dinas Pemuda Olahraga ini dalam rangka kegiatan Popda ke depan. Ya kan, Popda ke depan ya tentunya dari bidang peningkatan prestasi olahraga khususnya itu mereka menyiapkan mulai dari kondisi-kondisi venue dan persiapan-persiapan dalam rangka kegiatan untuk melaksanakan Popda ke depan ini, yang mana tahun ini di Kota Batam. Artinya aktivitas fisik mungkin agak dikurangi. Agak kurang lah gitu ya, agak kurang. Nah, kalau dari Pak Abdul Razak gimana Pak? Dari Perpani sendiri kesibukannya mungkin di bulan suci Ramadan seperti apa Pak? Kalau persiapan Perpani Kepri ya, di bulan Ramadan baru 2 hari yang lalu kita melaksanakan musyawarah provinsi dan alhamdulillah secara aklamasi menunjuk saya kembali untuk jadi ketua umum. Kalau untuk persiapan atlet ya, kalau kita sudah pada fokus tahun ini untuk menuju PON. Dari 4 atlet itu berlatih 100%, tidak ada perbedaan antara bulan puasa sama tidak puasanya. Jadi porsinya tetap ya? Porsi 100% yang sudah disiapkan oleh pelatihnya. Tapi mungkin jadwalnya yang jadwal digeser, gitu. Pak. Jadi kalau kuantiti memanahnya 1 hari itu tetap sama. Jadi puasanya tidak menghalangi untuk beraktivitas Baik. Nah, sesuai tema kita hari ini Pak, event Kejurnas Panahan Junior 2024. Mungkin saya ke Bapak Abdul Razak dulu Pak. Apa yang bisa Bapak katakan mengenai Kejurnas Panahan Junior 2024 itu? Kejurnas Panahan Junior 2024 ini PB Perpani menunjuk Pemprov Perpani menjadi tuan rumah untuk tahun 2024 ini, yang mana pada 2023 itu tuan rumahnya adalah Jawa Barat di Sentul, Bogor gitu. Jadi kita ditunjuk jadi tuan rumah dan saya sudah
langsung melaporkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga dan KONI Provinsi Kepri perihal kita ditunjuk jadi tuan rumah. Karena di sini bukan hanya untuk prestasi, tetapi mendukung pemerintah untuk menggerakkan dengan sport tourism. Karena yang namanya tourism itu tidak hanya mesti yang dari luar negeri. Karena ini untuk jumlah peserta cukup banyak. Kalau seandainya 100% peserta setiap provinsi kirim 72 orang, dikalikan jumlah provinsi yang sudah 38, berarti ada kurang lebih 2.700. Tapi kita mengambil 30%, 35% saja dari jumlah, jadi 900 atlet yang akan datang ke Provinsi Kepri. Itu baru atlet, belum termasuk pelatih dan ofisial. Ofisial tersebut seperti di Bogor itu tahun lalu itu hampir Tahun lalu semua di Bogor itu semua hotel di sana penuh. Karena kita Provinsi Kepri tahun lalu itu kirim 48 orang. Hampir full tim. Dari tahun kemarin masih hanya 2 divisi. Kita berangkat 48 orang, tetapi yang berangkat itu hampir 100 orang. Itu Karena tim orang tua official, Pak, atlet, orang tua juga ikut. Jadi kita berkirakan besok yang hadir di Kota Batam karena Jurnas Junior sekitar 2.500 orang. Targetnya 2.500. Iya. Pak. Dengan 900 atlet itu insya Allah kita akan kedatangan tamu ke Provinsi Kepri 2.500 orang 2.500. dengan durasi 10 hari. 10 hari. Karena kita mengadakan itu di saat liburan sekolah. Nah, jadi kita yakin. Baik. Nah, kalau dari Dispora sendiri Pak, melihat akan digelarnya event Kejurnas Panahan Junior 2024 ini di Kepri, ini seperti apa Dispora menangkapnya? Peluang gitu-gitu? Ya, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Raja, di mana tentunya pemerintah dalam hal ini sangat mendukung sekali kegiatan untuk ke tingkat nasional ini, junior nasional ya. Artinya bahwa kegiatan-kegiatan yang berskala nasional tentunya, karena tadi apalagi merekrut atau mendatangkan orang sebanyak itu, sebanyak hampir 2.500, karena pegelaran ini, event ini sangat-sangat luar biasa. Inilah multiplier efeknya yang terjadi, yang akan akan mendapatkan di Kepri ini khususnya itu luar biasa, baik dari sisi kerakyatan ya, ekonomi kerakyatan itu tentunya semua dapat imbasnya, imbasnya dalam hal tentang pendapatan masyarakat ya. Terus dari sisi pembinaan atlet, ini tentunya dengan adanya Kejurnas, motivasi dari atlet-atlet kita yang ada di Kepri ini, tentunya mereka akan lebih bagaimana untuk meningkatkan kualitas daripada atlet tersebut, untuk ya tentunya jangan malu-maluin dong gitu ya, tentunya harus dapat juara juga dari seluruh menjadi tuan rumah harus mendapatkan lebih besar lebih besar. Nah, kira-kira begitulah. Baik, Pak. Saya ke Pak Abdul Razak. Pak, mungkin ada pertimbangan sendiri kenapa Provinsi Kepri dipilih? Kesiapan kita yang mungkin teman-teman ketahui, Provinsi Kepri kita paling banyak di antara seluruh Pemprov se-Indonesia yang penyelenggara event. Karena kalau di Pulau Jawa itu banyak klub yang sudah berdiri lama. Jadi provinsi Pemprovnya itu tinggal panen. Dia tidak mengadakan kegiatan kecuali Kejurda itu saja. Sementara kita di Provinsi Kepri 100% event yang dilaksanakan di Provinsi Kepri, baik di Batam kita lakukan, di Tanjung Pinang dan di Bintan, itu Pemprov Perpaninya. Jadi kita melaporkan waktu itu kesiapan kita. Dan juga untuk Kejurnas 2022 yang lalu kita sudah ikut bidding untuk menjadi tuan rumah Kejurnas Junior 2022. Nah, jadi PB Perpani memberi kepercayaan kepada Kepri untuk jadi tuan rumahnya di tahun ini gitu. Berarti setiap tahun tuh ada sistem pengajuan diri dulu Pak, ya, untuk provinsi, kita. setiap provinsinya gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan yang sebelumnya Pak, untuk kategori Kejurnas sendiri, mungkin di Kepri ini ada yang baru seperti apa nantinya
Ya, insya Allah di tahun ini kalau 2 tahun terakhir ini itu hanya 2 kategori kelompok umur. Ya. 2 kategori kelompok umur itu yang pertama U18 dan U15. Tahun ini ada penambahan kelompok umur U13. Itu yang kita jadi penambahan peserta itu 33% daripada tahun yang lalu. Sementara saya kenapa menyatakan tahun ini lebih banyak peserta dari tahun kemarin baik ofisialnya juga. Kalau U13 itu orang tuanya pasti tidak akan melepasnya, anak pergi sendiri dengan pelatih. Pasti orang tua dan keluarga ikut. Lebih-lebih saya sudah menjak setahun yang lalu sudah menggaungkan kepada provinsi-provinsi, kalau Anda datang ke Batam, tolong jangan lupa bawa paspornya. Jadi kita akan olahraganya di Provinsi Kepri, bisa Anda berlibur di Singapura atau itu yang kita Malaysia, jual. ya. Jadi udah banyak itu daerah-daerah itu, wah anak saya walaupun tidak akan terpilih mewakili provinsinya, dia akan ikut ke Batam saat Kejurnas Junior. Jadi kunjungan wisatawan lokal juga Iya. meningkat ya Pak ya. Kunjungan wisatawan lokal. Baik. Nah kalau untuk pastinya Pak, event ini kapan gitu kejuaraan? Insya Allah 27 itu sudah pada datang. 27 Juni sampai 8 Juli. Oke. Nah ini kan kejuaraan nasional junior. Kalau junior itu batasnya mungkin umurnya seberapa Pak gitu? Ya. Kalau dibilang junior gitu. Kalau Kalau untuk di Panahan ya, di mungkin ada Panahan beda. itu secara internasional junior itu di bawah 21 tahun. 21 tahun. Nah, tetapi kita karena di Indonesia PB Perpani membuat kelompok umurnya ya batas umur 18 tahun. 18 tahun, 15 dan 13. Jadi tahun ini yang boleh main itu kelahiran 2007. Jadi kalau di bawah 2007 tidak bisa main, 2007 ke atas bisa main. Ini kan kalau kita tahu kan mungkin 3 bulan lagi Pak ya. Untuk yang mau peserta yang mau ikut di Kejurnas ini, itu registrasinya seperti apa? Mungkin dari setiap provinsi seperti apa Pak gitu? Prosedurnya seperti Yang apa? pasti itu mereka mendaftar melalui provinsinya masing-masing. Jadi harus mempunyai rekomendasi dari provinsinya dan setiap provinsi pasti seleksi untuk mengikuti ini. Tapi sudah dipastikan setiap provinsi akan menurunkan wakilnya gitu Pak? Enggak? Sejauh ini yang kalau tahun 2023 itu 32 provinsi yang mengikuti. Tahun ini insya Allah kita targetnya itu bisa sampai 30. Dari 3 provinsi sekarang ada 38. Kan saya targetkan sekarang ini peserta 34 provinsi. 34 Karena ada provinsi. 2 provinsi DOB dari Papua yang baru itu cukup aktif untuk mengikuti. Jadi maka kita yakin ini hadir 34 provinsi bisa hadir. Baik, kalau dari Dispora sendiri Pak Iksan, sebagai Dispora kan mungkin sebagai pemantau Pak ya, Kejurnas ini Pak. Apa saja nih Pak melihat kesiapan Perpani sampai saat ini Pak? Ya tentunya sampai saat ini kita selalu koordinasi lah dengan Pengprov Perpani dalam rangka kegiatan yang tadi disampaikan oleh Ketua, bahwa kita selalu koordinasi. Tentunya karena di Provinsi Kepulauan Riau, artinya pemerintah dalam hal ini supaya ini kegiatan terukur dan betul-betul terkemas dengan baik, ya kan? Ya tentunya dari pihak Pengprov Perpani ini selalulah berkoordinasi untuk bertujuan supaya kegiatan junior ini, Kejurnas Junior Perpani ini, Panahan ini, itu betul-betul bisa dilaksanakan dan sukses di dalam penyelenggaraan Kejurnas ini. Ya tentunya itu harapan pemerintah ya dalam hal ini, supaya bersama-samalah untuk bagaimana meningkatkan kualitas daripada penyelenggaraan itu. Baik Pak, mungkin dalam tahun ini saya sedikit nanya di luar itu Pak. Mungkin ada Kejurnas lain Pak selain cabur Panahan di Kepri sendiri? Di Kepri nampaknya belum ada, cuman dari Kejurnas Perpani aja kalau untuk. Tapi kalau Kejurda untuk tingkat daerah itu tahun ini ada beberapa ya, Kejurda kejuaraan daerah ya. Tapi kalau Kejurnas itu baru Perpani yang dapat kita selalu informasi dan selalu koordinasi tentang kegiatan yang akan digelar di bulan Juni dan sampai Juli itu gitu.
Baik, mungkin Pak Raza, dari Perpadi sendiri Pak, sebelum digelarnya Kejurnas Panahan Junior 2024 nih, mungkin udah ada event apa gitu Pak? Kejuaraan apa udah di Untuk lomba itu? pemilihan atlet Mhm. kita Perpani tidak rumit ya. Kita adakan 2 kali event nih, yang pada awal Februari itu mengadakan event kejuaraan antar pelajar. Jadi kita buat antar pelajar, antar sekolah. Jadi udah bagian dari seleksi, kita udah tahu nih ini ranking berapa. Dan nantinya di bulan Mei, pertengahan bulan Mei akan diadakan lagi 1 kali event lagi, yang merupakan bagian dari seleksi atlet yang untuk mewakili Kepri pada Kepri. Kejurnas Junior tersebut. Artinya itu diseleksi di setiap kabupaten dan kota juga Pak? Kita karena kabupaten kita banyak yang aktif di Batam dan Yeah. Tanjung Pinang saja, jadi kita membuka tidak mewakili Batam ini tidak boleh dibatasin orangnya. Oke. Jadi kita membuka kejuaraan antar klub. Jadi dari Bintan, dari Lingga dia bisa mewakili. Tapi se-Kepri juga. Se-Kepri yang kita adain, cuman kita robah konsep nama. Pada prinsipnya itu sama, cuman supaya tidak berat kita mendapatkan atlet yang terbaik, jadi kita buka antar klub. Jadi lebih membuka diri kepada semuanya. Baik Pak Raza, Pak Ihsan, kita break sejenak, kita sambung nanti mengenai event kejuaraan Panahan Junior 2024. Bisa Batam TV, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini.
Ya, Bisa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus kita kali ini, event Kejurnas Panahan Junior 2024. Dan kita masih bersama kedua narasumber kita, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kepulauan Riau, Bapak Dr. Andes Muhammad Iksan, MSI, serta Ketua Pengurus Provinsi Perpani Kepri, Bapak Abdul Razak. Tadi di segmen pertama kita sudah membahas mengenai Kejurnas Panahan Junior 2024 ini, dan mungkin di segmen kedua ini kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita terkait mungkin venue ya Pak. Nah, untuk venue Kejurnas Panahan Junior 2024 nanti ini dipusatkan di mana Pak? Ini kan pusatnya di Kota Batam, tapi di kawasan mana gitu Pak? Oke, baik. Ya. Untuk venue Kejurnas Junior tersebut kita memilih Nufasa B di Nongsa sana karena kita punya nilai jual juga di situ, lapangannya juga cukup luas, parkirnya cukup luas, dan itu bersebelahan dengan pantai. Ya. Dan sebelah pantai itu di seberang lautnya itu sendiri sudah Singapura. Jadi itu yang menjadi nilai jual kita kepada daerah-daerah. Anda memanah, jadi setelah dia memanah kan dia kurang lebih, dia lomba itu hari pertama itu 36 nak panah kali 2. 36 nak kali 2 itu kurang lebih cuman hanya sekitar 2 jam. Setelah dari 2 jam, dia biasanya itu pada pulang ke hotelnya masing-masing. Ini kita yakinkan mereka tidak akan pulang ke hotel. Mereka akan bermain di pantai yang ada di Nupasa tersebut. Jadi untuk persiapan, insya Allah kita sudah survei dan persiapan semua yang lain-lainnya sudah kita prepare jauh hari sudah. Tapi saya penasaran nih Pak, ini olahraga panahan sini Pak, itu memungkinkan nggak itu dilakukan di indoor gitu? Nggak, biasanya di outdoor ya Pak ya? Kalau indoor itu yang pertama kali mengadakan juga yang terbesar di Indonesia itu adalah panahan Perpani Kepri. Perpani Kepri juga ada, ya, tapi kita, khusus indoor kita, gitu ya? Indoor kita pernah mengadakan kerjasama juga dengan Batam TV di kampus UIB. Dengan live-nya juga. Dan terakhir itu pada malam tahun baru kita mengadakan itu di mall Botania. Jadi udah tidak asing lagi kalau bagi orang Indonesia itu indoor itu kalau di Batam sudah biasa. Ya? Kalau kita indoor, kita mentargetkan itu sport tourism dari mancanegara. Itu mungkin segmen berikutnya bisa boleh kita akan kerjasama lebih intens lagi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata. Nah, kalau kita bicara atlet panahan sini Pak di Kepri, itu persiapannya mungkin untuk ikut ke Jurnas nanti udah seperti apa? Mungkin ada binaan dari Dispora sendiri seperti apa Pak? Tentunya perlu kami sampaikan di sini bahwa kalau pembinaan atlet, di mana bahwa atlet panahan ini termasuk di salah satu yang sesuai dengan Perpres 86 tahun 2021 bahwa konsep DEBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Salah satunya cabang olahraga itu adalah panahan. Dia ada 14 cabang olahraga. Salah satunya adalah panahan. Di mana memang pembinaan atlet, khususnya kalau Dinas Pemuda dan Olahraga, salah satunya di dalam PPLP itu adalah yaitu tadi cabur panahan. Cabur panahan itu masuk di dalam binaan PPLP Dinas Pemuda dan Olahraga. Ya, pusat pelatihan pelajar. Ya, pusat pelatihan pelajar yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga, di mana bahwa PPLP panahan ini memang termasuklah di dalam untuk kegiatan Kejurnas nasional tadi, ya, Kejurnas ini junior, kejuaraan junior. Ini termasuk di dalamnya itu atlet yang melalui binaan Dinas Pemuda Olahraga. Oke, berarti nanti seleksi dulu di sana, nanti ya, ikut Kejurnas. Ya begitu ya. Jadi nanti dari pihak Pengprov Panahan, yaitu kan dilihat dari kondisi kualitas daripada adik-adik yang mengikuti nanti Kejurnas junior ini panahan itu dari binaan Dinas Pemuda dan Olahraga juga gitu. Jadi diasah dulu sana Pak ya. Diasah. Tampil lagi di Iya sini betul. Nanti. Kira-kira begitu. Baik. Nah, kalau kita lihat mungkin ke Pak Razak, minat generasi muda khususnya di Kepri
terhadap olahraga panahan seperti apa Pak? Kalau dari Perpani sendiri menilai? Alhamdulillah kalau minatnya setiap tahun itu kita menambah kurang lebih sekitar 150 atlet. 150 atlet. Ya, untuk bertambah untuk yang atlet pelajar ya, Ya. karena kita kejuaraan antar pelajar itu ada namanya pemula. Yang ke pemula itu tidak boleh ikut, tahun kemarin sudah ikut, tahun ini ikut lagi di pemula tidak. Jadi kita udah punya kategori setiap tahun itu menambah kurang lebih 150 atlet yang Setiap tahun ya Pak ya? setiap tahunnya minimal itu yang ada di Provinsi Kepri. Nah, Menambah dari yang kalau Pak Ihsan bilang tadi, Ya. mau tidak mau dari 4 atlet yang lolos PON Provinsi Kepri itu adalah binaan dari PPLP Provinsi Kepri. Jadi kalau ada kontes PPLP terbaik seprovinsi Kepri, mungkin di bawah binaan Pak Ihsan mungkin tidak ada yang bisa mengalahi Perpani Kepri. Perpani Kepri ya. Baik. Kenapa kita buktinya pembinaannya atlet PPLP-nya itu bisa mewakili Provinsi Kepri di event yang terbesar se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi keempat-empatnya itu Langsung mewakili bicara di Provinsi tingkat nasional, Kepri. Pak, ya? Iya, Situ. betul. Dan lagian setiap tahun kejuaraan PPLP, Kepri tidak pernah luput dari medali emas. Kalau untuk PPLP, kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepri yang kontinu terus membina atlet PPLP Perpani Kepri. Jadi konsisten membina olahraga di Kepri Pak ya. Iya, itu dia Pak. Itu salah satunya cabang olahraga panahan. Panahan, Karena peluangnya juga besar Pak ya. Nah kalau untuk di Kepri sendiri Pak, mungkin ada pusat pelatihan panahan di mana gitu? Yang terbaik itu pusat pelatihan itu adalah yang punya PPLP. Yang itu boleh dilihat, cari se-provinsi Kepri, itu adanya di Anggrek Sari. Di Anggrek Sari, di Kota Batam ya, di Pak, Kota ya? Batam, dia dimeskan di kawasan yang cukup bagus. Dia punya lapangannya, standarnya udah boleh dikatakan sama dengan yang ada di Platnas. Oke. Ada dengan atlet 4, ya saya berharap kepada Dinas Pemuda dan Olahraga agar menambah kuota tersebut. Itu yang kita harapkan karena banyaknya peminat yang mau masuk di PPLP sekarang. Kalau untuk hasil, ayo kita buktikan berapa jumlah atlet PPLP yang mewakili Provinsi Kepri pada PON. Itu yang kita buktikan bahwa kita bukan hanya bicara bagaimana pola pembinaan, tetapi kita lihat pola pembinaan di ujungnya ada hasil. Pak Ihsan mungkin sudah melihat Ya. tidak sekali, dia sudah memantaukan melalui anggotanya yang setiap bulan itu memantau bagaimana persiapan atlet PPLP tersebut. Nah kalau kita kembali ke PDU Pak, mungkin sudah berapa persen kesiapannya untuk Kejurnas nanti? Dari sekarang, mungkin 3 bulan lagi Pak ya? 3 bulan lagi, kita Perpani Kepri bukan pertama kali mengadakan event di tempat tersebut. Artinya sudah pengalaman Jadi Pak sudah ya? pengalaman Di Piala lokasi yang Gubernur sama di juga? lokasi yang sama itu sudah tidak ada, insya Allah tidak akan ada kendala, tapi bukan mendahului Tuhan, tapi insya Allah itu Ya. bisa sesukses-sukses mungkin. Dan kita berterima kasih kepada pihak Nufasa dan Palam Spring yang mau memberikan harga yang sangat-sangat layak untuk kejuaraan tersebut. Tapi kalau untuk hotel dan penginapan Pak, mungkin dipusatkan di sana juga atau dibagi juga? Ini kan mungkin kalau kita bicara dari Nagoya ke Nupasa kan agak jauh gitu, sementara pusat hotel banyak di Nagoya atau di Batam Center gitu. Itu gimana? Kalau untuk hotel, saya udah 2 kali mengikuti, kan merasa mencari harga yang mampu terjangkau oleh provinsi tersebut. Jadi hotel kan sementara ikut kalau support juga, hotel Pak, ya? di daerah Nongsa tersebut itu eksklusif, jadi kami tidak meyakin begitu banyak yang mampu untuk menginap di sana, tetapi kita akan mencarikan hotel yang representatif dan terjangkau harganya. Karena kalau harga tinggi, saya yakin nanti peserta akan berkurang. Jadi bagaimana kita meminimalisir anggarannya biar peserta datang ke Batam cukup Provinsi Kepri banyak. Ya, kalau masalah transportasi mungkin Pak, seperti apa? Mungkin nantinya. Di kejuaraan ini kita tidak menyediakan perihal akomodasi dan transportasi mereka. Ya. Jadi daerah harus bertanggung jawab terhadap Atletnya masing-masing. Kita hanya menyiapkan venue pertandingan, bagaimana itu jangan ada kekurangan di saat pertandingan. Berarti Jadi udah registrasi, tandingnya
kapan gitu Tinggal ya? kita bilang jam ini divisi ini main, jadi dia datang terlambat akan dis. Oke. Tapi biasanya panahan mereka akan tepat waktu. Disiplin. Panitia hanya menyiapkan tempat pertandingan mulai dari venue pertandingan, musola dan semuanya harus yang kita siapin. Selebih dari itu transportasi tidak kita siapin. Nah, saya penasaran juga Pak, di cabang olahraga panahan sini kan, saya nggak ngerti juga ini kan. Penilaian terbesar tuh apa sih Pak? Mungkin Ketepatan. ya ketepatan atau apa gitu. Di dalam perlombaan panahan itu ada ring. Ya. Jadi dia dari 1 sampai 10. Di antara 10 masih ada X. X, Jadi ya, Pak. siapa yang terbanyak skornya. Jadi kalau dari 6 anak panah satu kali lomba, siapa yang nilainya 60 nggak mungkin terkejar lagi. Ya. Nah, kalau yang 158 berarti yang menangnya yang 60. Tetapi kalau setama 60 semua, siapa yang ada paling banyak kena di X. Itu. Jadi Tapi itu jarak juga Pak, ada kategorinya gitu juga. sesuai kelompok umur. Oh, sesuai Sesuai kelompok umur. kelompok umur yang akan menentukan jaraknya. Jadi Oke. tidak mungkin anak U13 dikasih jarak Iya. 70 meter. Jadi dia akan jaraknya disesuaikan dengan itunya. Jadi edukasi juga gitu Pak Iya. ini Pak ya. Karena banyak yang nggak ngerti panah Benar, gitu. benar ya. Memang Nah, perlu. ini mungkin sedikit sensitif Pak. Kalau pendanaannya seperti apa Pak? Mungkin dari Spora sendiri atau dukungan dari pemerintah Provinsi Kepri seperti apa untuk Kejurnas Panahan Junior 2024 ini? Kejurnas panahan ini insya Allah dilakukan oleh ini sebenarnya tugas dari PB Perpani. Ya. Tugas dari PB Perpani berkolaborasi dengan Pemprov Perpani Kepri. Insya Allah kami bukan bukan tidak mau minta dari pemerintah Provinsi Kepri ataupun KONI Keprinya. Tetapi kita tahu tahun ini adalah tahun olahraga untuk se-Indonesia. Kenapa tahun olahraga? Tahun ini tahun PON. Jadi kalaupun saya buat proposal nanti ke KONI atau ke apa, yang diutamakan adalah yang keberangkatan PON. Jadi kita memaklumi. Ini juga memberikan edukasi kepada teman-teman cabur. Karena kami Perpani Provinsi Kepri event 1 tahun itu bisa sampai 5-6 kali. Kita bukan tidak berharap, tapi kalau ada dari pemerintah syukur. Tetapi kita harus inovasi. Bagaimana event terlaksana, jangan berharap 100% dari pemerintah. Itu yang kita lakukan selama ini. Kejuaraan pada bulan Februari lalu, ya saya insya Allah tidak minta kepada pemerintah. Itu terlana, padahal itu kejuaraan antar pelajar seprovinsi Kepri. Besok di bulan Mei itu kita siapkan semuanya. Tapi inovasi pengurus harus ada. Bagaimana mencari sponsor di luar, bagaimana mencari anggaran dari luar. Tetapi tidak bisa tinggal diam. Harus berkolaborasi dengan yang gila terhadap olahraga. Itu aja. Nah, dari Dispora Pak, melihat semangat Perpani gimana? Memang namanya cabang olahraga diharapkan oleh pemerintah sebenarnya bagaimana punya inovasi tadi, inovasi dalam rangka bagaimana meningkatkan di masing-masing cabang olahraga ini, khususnya Perpani tadi yang disampaikan. Ini mereka menggunakan dan melakukan event tanpa ya artinya minta bantuan lah kepada pemerintah, tapi mereka ini sifatnya mandiri. Jadi memang itu yang diharapkan oleh pemerintah, bagaimana cabang olahraga atau pengprov yang menekuni di bidang olahraga khususnya di caburnya masing-masing, bagaimana membuat event dengan kondisi yang mandiri. Di sini kan banyak sponsor yang bisa kita coba kolaborasi, kita bagaimana bersama-sama untuk mendukung kegiatan olahraga. Ini multiplier effect yang saya sampaikan tadi, ini kan pasti banyak nih pengusaha-pengusaha atau apa yang bisa untuk berkolaborasi bersama-sama dengan cabang olahraga yang membuat event. Ini kan tentunya untuk meningkatkan mereka juga, ya kan, untuk meningkatkan baik itu sponsorshipnya apa segala macam, dan untuk meningkatkan bagaimana yang masyarakat ini dengan itu yang tadi yang saya sampaikan. Di ekonomi kerakyatan, ya. Jadi ada yang berwirausaha untuk pengusaha-pengusaha muda, ya bisa juga berusaha, dan bisa juga mereka bersama-sama berkolaborasi untuk
mensukseskan kegiatan event yang saya sampaikan tadi. Baik. Saya rasa itu gitu. Ya, Baik, Pak Ihsan, Pak Razak, kita tahan lagi Pak. Oke. Kita di segmen kedua dan nanti kita kembali di segmen ketiga. Bisa Batam TV, jangan kemana-mana karena dialog kita terkait event Kejurnas Panahan 2024, Panahan Junior 2024 akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ya, bisa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus terkait event Kejurnas Panahan Junior 2024. Dan kita masuk di segmen ketiga, kita lanjutkan bincang lagi. Mungkin di segmen ketiga kita akan berbincang terkait target perolehan medali pada Kejurnas Panahan Junior 2024 ini. Mungkin saya ke Bapak Abdul Razak dulu Pak. Ini khusus, ini kan kita tuan rumah Pak, ya kan? Kejurnas Panahan Junior. Nah, untuk tuan rumah sendiri menargetkan medali berapa Pak? Seperti apa? Insya Allah kita Perpani Kepri pertama kali ikut itu di tahun 2023 yang lalu itu menduduki peringkat ke-11 9 dari 28 provinsi. Di peringkat di tahun 2023 ada penurunan menjadi peringkat ke-11. Tetapi pada tuan rumah ini kita akan menargetkan masuk 5 besar. 5 besar dari 34 provinsi tersebut. Karena kita sebagai tuan rumah, insya Allah atlet kita terseleksinya nanti itu di bulan Mei. Tetapi begitu sudah terbentuk, mereka harus latihan di Nupasa sampai perlombaan. Jadi atlet kita sudah menguasai medan. Itu sangat pengaruh. Baik. Jadi itu membuat kita yakin bisa mencapai target di 5 besar dari seluruh provinsi yang ikut. Nah, berkaca dari event sebelumnya Pak, atau kejuaraan sebelumnya Pak, mungkin provinsi-provinsi mana aja yang menjadi saingan berat Kepri gitu Pak ya? Saingan terberat ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah 2 kali berturut-turut merupakan juara umum Kejurnas Junior. Ada Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Jadi kita akan menyelip di situ menjadi the best 5-nya junior Indonesia. Baik. Insya Allah itu bisa terlaksana. Dengan semangat Pak ya. Iya. Amin. Baik, nah kalau kita bicara ke event yang lebih besar seperti Pekan Olahraga Nasional, sejauh mana? Mungkin dari cabang olahraga panahan dulu Pak. Peluang Kepri seperti apa gitu Pak? Peluang Kepri pada olahraga panahan di PON yang akan datang ada 4 atlet yang sudah lolos. Kita bukan sombong dengan cabur yang lain. Yeah. Karena keempat atlet itu adalah PPLP. Jadi dari Januari mereka sudah TC. Yeah. Cabur yang lain akan. Kita tahu ya masih akan dulu nih nunggu dana dari pemerintah. Kita dari awal sudah melakukan TC karena komitmen kita dengan atlet itu tersebut. Karena
TC sudah wajib, anak PPLP, dan situ sudah kita bawa tryout ke Malaysia. Jadi satu langkah lebih maju Pak Satu ya? angka lebih maju. Kita tryout ke Malaysia. Ya. Dan atlet PON tersebut bulan April nanti ada kejurnas PPLP. Mereka akan lomba dulu di sana, di Kalimantan Timur. Kolaborasi saya dengan Pak Ihsan Kadispora, ya kita akui, Pak Ihsan baru memberangkatkan -1 menjelang perlombaan. Karena berdasarkan regulasi dari anggaran pemerintah. Tetapi kita berangkat -5. -5. Wah, yang menguasai medan lagi. Persiapannya. Jadi kita punya persiapan yang Lebih harus matang ya, Pak, ya? matang. Ya. Jadi kita melakukan itu karena saya manajer timnas panahan untuk Olimpik. Sebelum lomba di Korea, di Cina, di Turki, kita 7 hari datang lebih dulu, biar menguasai medan. Dan itu kita terapkan di kejurnas PPLP. Mungkin nggak Jadi, demam panggung gitu Pak ya? tidak demam panggung. Baik. Kami kolaborasi dengan Pak Ihsan membiayai di hari perlombaan. Sebelum hari perlombaan, kita diskusi dengan manajer tim. Bagaimana ini? Oh, kita harus berangkat. Karena aklimatisasi itu dibutuhkan. Begitu juga pada saat PON. Kalau tim nanti berangkatnya, tim Provinsi KP diberangkatkan oleh pemerintah tanggal 2, kita mungkin tanggal 25 sudah berangkat duluan. Tanpa lagi kita harus mandiri. Ini kita harus inovasi. Karena tidak murah untuk menjadi prestasi. Yeah. Jadi jangan berharap tanpa berbuat untuk prestasi. Ya, kita akan buat mengikuti tryout sebanyak-banyak mungkin. Berapa yang diberikan pemerintah bukan hanya sampai di situ. Kita akan lebih banyak tryout. Termasuk juga KONI dan pemerintah memberikan peralatan. Dia berikan peralatan kondisi berapa? Bisa 25-30% dari yang dibutuhkan. Kita harus 100% kan kebutuhan. Supaya atlet nyaman saat lomba PON tersebut. Jadi sekarang bukan bicara apa yang negara berikan untuk kita gitu. Betul. Tapi apa yang kita bisa berikan untuk negara Pak ya? Karena Kadispora, gubernur, setelah Anda berhasil, baru Anda tahu. Saya pengalaman, pertama kali Indonesia mendapat tiket untuk Olimpiade Paris 2023 yang lalu, itu adalah panahan. Saya nyampe di Jakarta hari Senin, Rabu sudah diterima oleh Menpora. Jadi mari kita berbuat, baru dihargai. Jangan Anda tanya ke pemerintah, pemerintah berikan apa biar kami berbuat. Kalau panahan, berbuat dulu, baru. Oh, ini hasil karya kita, mari kita kelola bersama, biar lebih besar lagi. Udah nggak zamannya juga lagi kayak gitu Pak ya? Iya, betul. Nah, kalau kita bicara PON Pak, target dari Dispora Kepri sendiri Pak, mungkin selain olahraga panahan, ada olahraga cabang olahraga lainnya, itu target medalinya seperti apa mungkin? Untuk nanti kan di Aceh Pak ya? Ya, di Aceh di sama Sumatera Sumut Utara. Aceh itu. Ya. Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan di sini, memang PON tahun ini, tahun 2024 yang insya Allah akan digelar di bulan September, itu dilaksanakan ada 2 kota atau 2 provinsi, yaitu Sumut dan Aceh. Untuk Provinsi Kepri sendiri perlu kita sampaikan dan kita informasikan bahwa sampai saat ini memang kita dalam tahapan artinya melakukan tryout lah. Tapi apa yang disampaikan tadi khususnya seperti panahan, ya panahan itu sudah mulai di bulan Januari, itu sudah mulai mereka melaksanakan apa namanya TC ya, training TC. center untuk masing-masing cabur. Untuk target perlu kami sampaikan di sini, kita sudah bersama-sama dengan KONI, yaitu Induk Olahraga di Kepri ini, yaitu KONI, dalam rangka kegiatan PON ini bahwa yang nanti akan dikirim ya, atau yang lolos dari PON itu adalah ada 29 cabang olahraga. Yang mana ini cukup luar biasa sebenarnya. Dari tahun sebelumnya ke sebelumnya, artinya dari 4 tahun PON ini kan dilaksanakan 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Ya, 4 tahun sekali. Jadi dari beberapa tempat yang Itu sudah terakhir kita di laksanakan. Papua Pak ya kalau nggak salah? Ya, di waktu di Papua itu kita cuman mengirimkan hanya 8 cabur, 8 cabang olahraga. Ya, tapi alhamdulillah di tahun ini, di tahun 2024, PON ke-21 tahun 2024 ini kita mengirimkan ada lebih kurang 29. Berapa persen peningkatannya? Luar 2 kali biasa lipat sebenarnya. lebih ya? Iya, kan berarti udah luar biasa.
Nah, tentang target perlu kami sampaikan di sini. Target yang sudah kita baca, yang sudah kita melihat daripada kondisi masing-masing cabang olahraga yang akan nanti berlaga di Sumur Aceh, itu ada ya, contohnya kalau sudah kita ketahui bersama ya bahwa layar memang target kita sangat, dari sebelum-sebelumnya layar pun juga memenuhi target yang sangat luar biasa ya Pak Raja ya. Layar udah itu termasuk nanti ini panahan ya, panahan, udah itu biliar, itu ada yang sudah Pak Raja, sudah diseleksi lah ya, sudah diseleksi di masing-masing cabang olahraga itu, bahwa ada beberapa cabang olahraga yang menjadi unggulan. Nah, untuk mendapatkan prioritas emas gitu kan, emas di kegiatan PON ini. Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Ya seperti biliar ya, ski air. Dan ada beberapa, ada 5 atau 10 gitu yang menjadi unggulan kita. Karena kemarin begini Pak bahwa kita pada waktu Porwil kemarin itu memang luar biasa juga target emas kita 9. Sebelumnya kegiatan Porwil itu cuma dapat 2 atau 3 emas saja, beberapa kegiatan Porwil. Dari dimulai 2004 ya, 2011 ya Porwil yang kita ikuti ya. 2011 itu di Pekanbaru ya Pak. Iya. Nah, di Pekanbaru, di Riau ya. Di Riau. Nah, jadi dari 2011 sampai ke 2024 ini memang beberapa kali kita mengikuti kegiatan Porwil itu paling banyak itu 3 emas. Ini alhamdulillah tahun kemarin ya, tahun 2023 kita mengikuti Porwil di Riau, itu ada 9 emas yang kita raih. Itu sudah peningkatan yang luar biasa. Jadi prestasinya cukup meningkat Pak ya? Cukup meningkat. Ini adalah kerjasama dengan KONI selaku induk olahraga di Provinsi Kepulauan Riau dengan seluruh para seluruh pengprov ya, pengprov yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini. Ya memang harapan kita dari yang dipertandingkan nanti di medali pertandingan dari beberapa cabur yang kita ikuti 29 cabur ini, harapan kita memang kita nanti masuk ke peringkat ke 15 lah. 15 nasional Pak ya, untuk tingkat nasional. Baik. Itu karena kita selalu di bawah, di 20, ada yang pernah 17. Tapi dari yang 17 udah itu ranking ke bawah lagi, belum mencapai kepada ranking 15 dari seluruh provinsi yang ada. Apalagi sekarang provinsi udah tambah menjadi 38, ya kan? Tapi kalau ukuran 15 dengan kita kan masih provinsi baru juga. Iya, ya bisa dikatakan udah cukup luar biasa. Kalau misalnya kita mencapai ke urutan 15 saja, insya Allah kita sudah ada peningkatan prestasi olahraga di Kepri ini. Baik, kira-kira begitu. Baik. Dan terakhir Pak, mungkin dari Pak Abdul Razak dulu, himbauannya untuk masyarakat Kepri untuk sama-sama mensukseskan kejuaraan Panahan Junior 2024 Pak, silakan. Oke. Kami selaku Ketua Pemprov Perpani Kepri memohon kepada insan olahraga, wabil khusus insan panahan di Provinsi Kepri, mari kita bersama-sama mensukseskan Kejurnas Junior Panahan 2024 dengan sukses penyelenggara dan sukses prestasi, yaitu target masuk 5 besar di segala kelas atau skala divisi yang selama kegiatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Artinya target 5 besar Pak ya? 5 besar. Nah kalau dari Pak Ihsan gimana? Ya, himbauan Pak untuk masyarakat Kepri. Baik, terima kasih. Saya menghimbau dan berharap kepada seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, dalam rangka kita nanti akan menjadi tuan rumah Kejurnas Junior Panahan yang akan dipusatkan di Kota Batam juga, yang tadi disampaikan oleh Ketua Perpani. Harapannya adalah mari kita sama-sama mendukung ya, kita berdoa, harapannya semoga apa yang disampaikan tadi bahwa kita sukses di dalam penyelenggaraan selaku tuan rumah dan sukses dalam prestasi di bidang panahan ini dengan meraih 5 besar atau
Ya 5 besar, 5 besar. untuk kegiatan panahan ini nanti yang akan dilaksanakan di Kota Batam. Ya, saya rasa mungkin demikian. Baik, artinya target kita di kejuaraan panahan junior 2024 ini 5 besar, dan masyarakat Kepri kita himbau untuk sama-sama mensukseskan event ini yang akan digelar pada bulan Juni mendatang, Pak, ya. Dan ini berlaku selama 10 hari mungkin 10 ya. hari. Baik, terima kasih Pak iya. Muhammad Iksan. Terima kasih Dan sama-sama. Pak Abdul Razak untuk waktunya, Pak. Sehat selalu. Amin. Dan semangat selalu untuk Amin. mensukseskan prestasi olahraga di Kepulauan Riau. Makasih untuk waktu ya, Pak, ya. Kapan-kapan main kesini lagi, Pak. Oh, baik. Baik, Nusa Batam TV, demikian dialog khusus kita kali ini. Saya Herman Syari beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Pak. Sekali lagi ya. Batam TV, inspirasi Kepri.